Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaq rasulul karim walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita pagi hari ini masih istiqomah menjalankan aktivitas sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang insya Allah tentang kisah dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang mengagumkan. Tanda peristiwa itu mengagumkan, mengherankan, menganehkan, dimulai dari kata subhana. Subhana ini adalah merupakan masdar, ya. Kata dasarnya adalah sabbaha. Kalau kata para ulama nahwu itu disebut dengan sigot ta'ajubiyah. Sigot ta'ajubiyah itu kalimat yang menunjukkan keheranan. Dan memang peristiwa itu peristiwa yang mengherankan, sehingga menarik perhatian bukan hanya dari kalangan non-muslim, tapi juga dari kalangan non-muslim. Bukan hanya dari kalangan orang awam, tapi juga dari kalangan para ilmuwan. Ini sangat luar biasa dahsyatnya. Bukan hanya saat ketika Nabi melakukan itu, tapi sampai saat ini. Ya, 2022 pernah ada tulisan seorang profesor sains, ya, saya sebutlah misalkan profesor sains peneliti di Badan Informasi Geospasial yang menulis Isra Mi'raj dalam dimensi sains. Isra Mi'raj dalam dimensi sains. Kenapa dia menulis itu? Karena perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu yang berjarak kurang lebih 1250 km itu adalah perjalanan yang mustahil saat itu ditempuh dalam satu malam. Karena 1250 km itu kalau pakai kuda mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Karena kendaraan saat itu kan antara kuda dan unta. Nah, tetapi dalam kondisi saat ini kan perjalanan 1250 km itu bisa ditempuh dalam waktu 15 menit mungkin dengan menggunakan pesawat supersonik yang memiliki kecepatan seperti suara. Itu terjawab mungkin saya terkait itu. Tapi terkait dengan Mi'raj ini masih misteri. Ya, dari Masjidil Aqsa di bumi sampai ke Sidratul Muntaha itu perjalanan yang luar biasa. Karena kalau misalkan diperkirakan Nabi berangkat setelah Isya, kemudian Nabi pulang lagi sebelum subuh. Setelah Isya itu taruhlah Nabi berangkat jam 20.00 misalkan, jam 20.00 atau jam 8 malam. Kemudian Nabi pulang lagi sebelum subuh sekitar jam 4-an. Berarti Nabi itu melakukan perjalanan itu berapa jam?
pulang pergi 8 jam. Berarti satu perginya berapa? 4 jam, pulangnya lagi 4 jam. Ini kata Profesor Fahmi Amhar dalam tulisan, kalau Nabi bergerak dengan menggunakan kecepatan cahaya, karena buruk itu kan al-barqu cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Itu 4 jam itu baru menempuh jarak sekitar 4.320.000.000 kilometer. Nah, 4.320.000.000 kilometer itu kata beliau baru sampai kepada planet Neptunus. Planet Neptunus belum keluar dari tata surya. Ya. Dan planet terdekat kita itu, Proxima Alpha Centauri itu jaraknya sekitar 4,2 juta tahun cahaya. Itu planet terdekat, bintang terdekat. Nah, belum lagi ada teori relativitas Einstein yang mengatakan apa? Apabila ada materi yang bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dia akan mengalami apa? Iya, kontraksi sampai kepada titik apa? Nol, hancur. Jadi ini masih misteri. Dan konon yang dia kutip pendapat para fisikawan itu, jagat raya kita ini teramati sekitar 14 miliar tahun cahaya. Jadi ini masih misteri, Pak. Sampai detik ini masih misteri terkait dengan itu. Nah, sampai bolak-balik saya baca tentang sains itu, Pak. Itu ternyata nggak menjawab terkait dengan peristiwa ini. Jadi akhirnya masih ngambang. Artikel itu masih ngambang. Kemudian saya jawab dengan tulisan saya, Isra Mi'raj dalam logika nahu, bukan semata dengan logika saya. Karena kalau kita mau meneliti tentang sesuatu terkait dengan peristiwa yang itu misalkan dijelaskan Allah dalam Quran, paling mudah itu adalah pakai epistemologi Islam. Paling mudah itu adalah mengkaji, mendalami tentang kalimat bahasa yang digunakan Allah ketika menjelaskan itu. Itu paling enak tuh. Contoh misalkan kan itu tidak itu kan tidak terjangkau oleh apa? Perjalanan tadi sangat luar biasa. Nggak tahu Rasul pakai kecepatan apa? Ada nggak kira-kira yang lebih cepat daripada cahaya? Apa kira-kira yang lebih cepat dari cahaya? Kalau kecepatan pikiran berarti seolah-olah Nabi ngayal Pak ketika Isra Mi'raj. Tapi kan Nabi itu berjalan nggak ngayal. Nabi itu berjalan beneran, fisik dan apanya? Dan ruhnya. Kalau di dalam surat Ma'arij ada kecepatan malaikat yang lebih cepat dari cahaya. Ta'rujul malaikah warruh fi yaumin khamsina alfa sanah. Jadi malaikat itu berjalan dengan Jibril itu satu hari itu 50.000 tahun. Jadi kalaupun malaikat 50.000 tahun misalkan kecepatan, berarti kan sekitar berapa kali dari kecepatan cahaya. Itu malaikat itu untuk nyampe ke sana itu belum sampai satu hari, itu belum sampai, masih membutuhkan waktu yang lama lagi. Artinya akal kita memang tidak terjangkau itu, tapi itu memang peristiwa yang diabadikan Quran dan itu terjadi itu masalah. Nah, yang paling mudah kita amati, kita tadaburi adalah bahasa yang digunakan Allah ketika menjelaskan tentang peristiwa itu. Isra ini kan masdar dari kata asro. Makanya di sini kalimatnya subhanalladzi asro. Asro itu kata dasarnya saro. Saro yasri saroyah atau siroyatan. Kalau saro artinya jalan. Kalau asro artinya menjalankan. Itu beda, Pak. Kalau sajadah artinya sujud. Kalau masjidun itu tempat sujud. Kalau jalasa duduk, kalau majlisun tempat duduk. Kalau
Kalau ghafara artinya ampunan, kalau istaghfara artinya memohon ampun. Kalau koma artinya berdiri, kalau istiqomah artinya meminta ajak gitu supaya kita istiqomah. Nah jadi asro ini kan ya dia bil madi tapi sulasi masjid gitu. Ada tambahan, tadinya saro ditambahin alif jadi asro. Ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Kalau dalam bahasa kan bertambahnya huruf atau berubahnya kalimat menunjukkan adanya perubahan maknanya. Jadi kalau diterjemahkan, kalau saro itu jalan, tapi kalau asro menjalankan. Makanya kalau diterjemahkan subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan. Nah, kalau ada bahasa menjalankan, kira-kira saya tanya, Nabi jalan sendiri atau ada yang menjalankan? Kira-kira? Ada yang menjalankan. Memang kalau jalan sendiri nggak kepikiran, Pak. Akal kita itu nggak nyampe ke sana. Tapi ketika Nabi itu ada yang menjalankan, berarti Nabi tidak sendiri ketika berangkat Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha pulang pergi. Ada yang menjalankan. Nah, kira-kira yang menjalankan itu siapa, Pak? Allah. Makanya kan domirnya mustatir. Kata gantinya disembunyikan kembali kepada siapa? Allah. Jadi subhanalladzi maha suci Allah yang telah memperjalankan Allah di abdihi terhadap hamba. Jadi Nabi berjalan sendiri. Ada yang menjalankan. Contoh konkret misalnya, kita cari binatang terlambat misalnya. Binatang paling lambat. Apa binatang paling lambat itu? Keong lah kalau. Keong racun ya. Bekicot lah misalnya. Makanya sampai ada anekdot, mau nggak kamu kerja? Kerja apa? Gaji sehari 2 juta. Apa kerja? Ngegiringin keong dari Bogor ke Monas. Kapan gua nyampe atau ngegiringkan keong misalkan dari Bogor ke Monas? Keong itu kan paling lambat. Keong itu kalau suruh berjalan 100 meter, kira-kira butuh waktu berapa, Pak? Kira-kira lama sekali. Tapi kalau keong itu kita naikin ke motor, yang suruh bawa motornya adalah si Rossi atau Pedrosa misalkan gitu, kira-kira butuh waktu berapa menit itu untuk berjalan 100 meter itu? Set, langsung cepat dia nyampe. Tapi kalau kita bicara keongnya berjalan 100 meter dalam waktu 15 menit kan gak mungkin. Dalam waktu 1 jam pun mungkin tidak mungkin. Tapi ketika keong adanya yang menjalankan, itu sesuatu yang itu yang terjadi dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu dijalankan oleh Allah. Ya kalau Allah yang menjalankan kan gampang saja. Yang memiliki waktu siapa Pak kira-kira? Yang memiliki ruang Allah. Bisa jadi ketika Allah menjalankan Rasulullah SAW dalam peristiwa itu, Allah mengeluarkan Rasul dalam dimensi waktu sehingga tidak lagi membutuhkan waktu. Allah keluarkan Rasul dalam dimensi ruang sehingga memindahkan dari satu ruang ke ruang yang lain tidak membutuhkan waktu. Saya tinggal dipindah-pindah aja. Kayak kita mindahin kuda yang berada di atas papan catur gitu. Walaupun kuda kita pindahin di atas papan catur kan set gitu. Pindahin benteng, pindahin raja, gampang aja kita pindahin, tidak butuh waktu. Kita keluarkan dari dimensi waktu, kita keluarkan dari dimensi ruang, dan itu bagi Allah amat sangat mudah sekali melakukan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan poin ini? Pertama, bahwa ilmu manusia itu amat sangat terbatas. Ya ma'syaral insi wal jin, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Silakan tembus. Peristiwa 14 abad yang lalu Allah tantang kalian, kerahkan semua ilmu kalian, memecahkan misteri ini sampai kapanpun ternyata nggak bisa dipecahkan. Jadi ilmu manusia itu amat sangat terbatas. Yang kedua dalam hal ini, apapun kalau sudah ada intervensi Allah, keterlibatan Allah, kebersamaan Allah, maka tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang tidak masuk akal, tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau sudah ada keterlibatan Allah. Makanya sebetulnya peristiwa ini mengajarkan kepada kita apapun bagi Allah sangat apa?
ada yang berat, nggak ada yang ringan. Inilah manusia yang harus senantiasa melibatkan dan mengundang intervensi Allah dalam kehidupan. Nggak ada sesuatu yang impossible kalau misalkan Allah sudah terlibat. Ya, banyak hal-hal yang terjadi yang di luar dari nalar manusia. Banyak yang terjadi yang di luar daripada nalar manusia. Makanya saya sering berkali-kali mengatakan, di dunia ini sesuatu yang tidak masuk akal itu ada dua. Satu, tidak masuk akal karena memang bertentangan dengan hukum-hukum akal. Dua, tidak masuk akal karena memang tidak terjangkau oleh akal. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal yang memang bertentangan dengan hukum akal. Yang kedua, tidak terjangkau akal. Bukan bertentangan dengan hukum akal, tapi memang dia tidak terjangkau oleh apa? Oleh akal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ya, kita bahas tentang Isra. Poin yang kedua adalah Isra Mi'raj ini adalah perjalanan hamba menuju Allah, menuju Tuhan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi kepada hambanya. Semua tafsir pasti yang dimaksud dengan hamba di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu nggak ada debatable. Pertanyaannya adalah kenapa? Kalau memang itu adalah Nabi Muhammad, Allah menggunakan kata hambanya lebih kepada kata umum. Kenapa? Pak, coba lihat ya, saya bacakan ini. Qauluhu bi'abdihi, firman Allah tentang bi'abdi. Lam yakul binabihi wala bi rasulihi isyaratun illa anna wasfal ubudiyyah ahsal awsaf wa asrafuha asal wa asrafiha li'annahu idza sahhat nisbatul abdi li rabbih bihaitsu la yusyriku bihi bi ibadatihi lahu ahadan faqad faza wa sa'ada wa lidza dzakara Allah fil maqamati syarifati kama huna. Lam yakul binabihi wala bi rasulihi. Dalam ayat ini kata Imam Ahmad Syafi'i dalam tafsir ini tidak dikatakan dengan nabinya atau dengan rasulnya, dengan nabinya atau dengan rasulnya, tetapi dikatakan bi abdihi. Saya langsung singkat, li'annahu idza sahhat nisbatul abdi li rabbi bihaitsu la yusyriku bihi bi ibadati lahu ahadan. Karena apabila seorang hamba benar di dalam menyandarkan diri kepada Tuhannya dengan tidak mempersekutukan dalam ibadah kepadanya, faqad faza wa sa'an, maka hamba itu telah bahagia dan juga walida dzakarahu fi maqamati syarifatan mahun. Dan karena itu Allah menyebutkan ya fi maqamati syarifatan mahun dalam tempat yang mulia seperti di dalam ayat itu. Jadi begini kata Imam Ahmad Syafi'i, tidak dikatakan binabiyih wala bi rasulih. Ini rahasianya. Li'annahu idza sahhat isbatul abdi li apabila isbatul abdi, apabila seorang hamba benar dalam menyandarkan diri kepada Tuhannya dengan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun dalam ibadah kepadanya, maka hamba itu akan mencapai derajat kemuliaan seperti mulianya para nabi. Ya. Jadi kenapa bisa begitu? Ya karena kalimat bi'abdihi ini kan saya sering mengatakan kan gitu. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu kan bi'abdihi ini kan kalau di Arab namanya adalah mudhof ilaih. Baharun jarin abdi majrurun bil ba wa alamatul jarihi kasratun dhahiratun bi akhirih. Ya. Wa huwa ismun mufrad. Abdin mudhof ilaih. Mudhof itu yang menyandarkan, mudhof ilaih yang jadikan sandaran. Jadi kalau misalkan ini adalah mudhof ilaih, ini adalah mudhof, ini mudhof yang menyandarkan mudhof ilaih. Nah, jadi begitu. Itu mudhof ilaih, idofat. Idofat itu kata majmuk. Ya. Kalau saya bilang jam tangan, ya jangan diambilin jamnya, jangan diambilin tangannya. Jam tangan itu udah satu alat. Gitu. Kacamata itu walaupun terdiri dari dua kata, tapi maknanya satu. Ambilin dong kacamata. Ya, jangan diambil kaca, diambil mata. Kacamata itu dua kata, kaca dan mata, tapi maknanya apa?
satu alat bantu untuk melihat. Itu namanya idofah. Kata majmu'. Abdun itu mudhof. Ya, hi itu artinya kembali kepada Allah. Jadi abdihi, hambanya, maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Rasul, artinya apa Rasul? Utusan. Allah artinya Allah. Rasul satu, Allah satu. Kalau sudah Rasulullah siapa kira-kira? Kalau sudah Rasulullah siapa namanya? Muhammad. Nah, itu namanya mudhof idofah. Jadi mudhof yang menyandarkan, mudhof ilaih yang dijadikan sandar. Dan kata Imam Ahmad Shawi, kalau benar hamba itu dalam menyandarkan dirinya kepada Allah, maka hamba itu akan mencapai derajat kemuliaan seperti mulianya para nabi. Jadi mulia tidaknya kita itu tergantung nempel kemana. Jadi jangan menempelkan diri kepada kekuasaan kalau kita ingin mulia, karena kekuasaan itu bisa hilang. Bahkan orang bisa hinakan orang tanpa dilepaskan dari kekuasaannya. Ya, Firaun itu kan dihinakan tanpa lepas dari apanya? Kekuasaan. Allah bisa hinakan orang dengan harta tanpa dilepaskan hartanya. Korun kan begitu. Salah bahkan. Jadi kalau mau menempelkan diri tergantung kepada siapa yang ditempelkan. Ya, contoh karpet kita ini kan kalau dibandingkan dengan karpet istana Presiden Jokowi kan lebih mahalan mana Pak kira-kira? Sisi mahalnya harganya kira-kira mahalan mana? Ya, kemahalan karpetnya Pak Jokowi yang istana ini dengan karpet yang di gedung DPR juga kayaknya mahalan yang di sana. Tapi kan masalahnya muliaan mana gitu. Ada nggak pernah Bapak lihat orang masuk istana Pak Presiden misalkan buka sepatu Pak kira-kira? Kemudian karpetnya diciumin sampai 5 kali gitu. Ada nggak kira-kira? Nah, orang masuk gedung DPR padahal gedungnya bagus, mewah gitu, karpetnya bagus. Orang buka sepatu gitu Pak, cuci kaki dulu gitu. Ada nggak kira-kira? Diinjak aja Pak, nggak ada. Padahal karpetnya bagus dan pakaiannya tebal dan mahal. Tapi adakah yang masuk Masjid Al-Falah yang pakai sepatu, saya tanya kira-kira? Barangkali sepatunya mahal gitu loh ya. Maaf ya Ustaz Ahmad, saya nggak mau buka sepatu. Orang kaya gitu misalkan itu. Ada nggak kira-kira yang pakai sepatu masuk sini Pak? Saya lihat dari tadi nggak ada yang pakai alas kaki. Dilepas. Pertanyaannya kenapa Bapak nggak berani pakai alas kaki masuk sepatu masuk sini Pak? Hah? Kenapa nggak berani pakai alas kaki masuk sini? Gitu? Ada yang berani nggak kira-kira? Kenapa? Pertanyaannya kenapa nggak berani? Nggak ada orang misalkan, nggak ada orang Ustaz Ahmadnya lagi tidur misalkan, dia mah nggak ada bapak tiba-tiba misalkan, lagi nggak ada orang pakai sepatu. Ada yang berani nggak kira-kira? Kenapa? Bukan kita hormati karpetnya Pak, tapi kita menghormati karpet ini berada di mana. Tapi ketika karpet ini di gedung pernikahan, walaupun dipakai bapak pakai sepatu. Gedung pernikahan kan banyak yang pakai karpet sekarang kan. Ya di Botani Square gitu kan karpetnya luar biasa. Di apa namanya itu? Sampingnya lagi Baranang-Seng itu. Iya. Itu kan karpetnya tebal juga luar biasa Pak. Tapi nggak ada yang buka sepatu, injek aja pokoknya. Kenapa masalahnya? Bukan masalah karpetnya yang kita hormati, bukan masalah karpetnya yang kita muliakan, tapi karpet itu terletak di mananya, menempel dengan apanya. Sampai kita ciumin gitu loh. Dari tadi kita ciumin gitu loh. Ciumin aja, diciumin lagi gitu loh. Kenapa? Bukan kita hormati karpetnya, tapi ini melekat, menempel di mana? Karena nempel di rumah Allah, karena nempel di masjid, maka karpet ini kebawa mulia dengan mulianya masjid. Makanya kalau baitun doang nggak mulia Pak. Tapi kalau rumah itu ditempelin ke Allah namanya baitullah. Jadi apa itu? Jadi mulia. Apa baitullah? Rumah Allah. Kalau bait doang mau bagus mau apa tetap nggak mulia bait itu biasa aja. Tapi kalau sudah bait ditempelkan ke Allah, baitullah itu sudah mulia, rumah Allah. Itu Pak. Jadi hikmah di balik kata abdihi yang dipilih oleh Allah dalam ayat ini, kata Imam Ahmad Shawi itu, kalau seorang hamba benar menempelkan, menyandarkan diri kepada Allah,
maka hamba itu akan mulia seperti mulianya para nabi. Makanya kan kemuliaan dalam Islam itu sebetulnya bukan karena status sosial, bukan karena popularitas, bukan karena harta, bukan karena kekuasaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tahu. Jadi oleh karena itu maka poin kedua Isra Mi'raj ini yang ingin saya sampaikan supaya kita tetap relevan adalah dia adalah merupakan perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang berjalan, berusaha bekerja keras untuk menuju Allah dan pasti kita ketemu Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaq. Yang ketiga begini, Pak. Rahasia yang ketiga. Ya saya ini adalah diglobalkan saja. Yang ketiga, pernah nggak kita berpikir nama surat 17 itu surat apa namanya, Pak? Al-Isra. Nama lain surat Al-Isra apa? Nama lain surat Al-Isra surat apa, Pak? Al-Mi'raj. Al-Mi'raj atau Bani Israel? Bani Israel. Pertanyaannya, kenapa nama lain surat Al-Isra itu Bani Israel? Padahal pasangannya Isra itu apa? Mi'raj. Pernah ada yang neliti nggak kira-kira? Pernah ada yang pernah baca? Nama surat Al-Isra itu nama lainnya surat Bani Israel. Padahal pasangannya Isra itu dengan apa? Dengan Mi'raj. Tapi kenapa nggak dikatakan surat Al-Mi'raj nama lain? Tapi surat Bani Israel. Apa sih hubungan Isra Mi'raj dengan apa? Bani Israel itu apa? Jadi surat 17 ini ada dua namanya. Satu Al-Isra, yang kedua Bani Israel. Bukan surat Al-Mi'raj. Nggak ada surat Al-Mi'raj, ada juga surat Al-Ma'arij. Ya. Jadi apa maksudnya di sini? Ini ada penjelasan dari Dr. Amrul Khalid ya, di dalam kitabnya Al-Khawatir Al-Qur'aniyah. Nah, kata Dr. Amrul Khalid, disebutkan surat Al-Isra nama lainnya adalah surat Bani Israel, bukan surat Al-Mi'raj. Dan dalam ayat pertamanya menjelaskan tentang peristiwa Isra. Itu karena di dalam peristiwa Isra itu ada peristiwa yang tidak kalah penting dengan peristiwa Mi'raj. Karena biasanya para dai, para ustadz, para mubaligh kalau ceramah itu banyak menjelaskan apanya? Mi'rajnya daripada menjelaskan Isra. Nah, di antara peristiwa Isra itu kan pertama apa? Ketika Rasul berjalan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi di Masjidil Aqsa? Itu ada reuni akbar, Pak. Hamba-hamba pilihan Nabi dengan para seniornya, ya, itu ada reuni akbar, reuni agung, hamba-hamba pilihan Allah, Nabi dengan para seniornya, para terdahulunya. Dari Nabi siapa? Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan hadis yang menjelaskan itu sahih. Jadi artinya di situ Nabi sudah ditunggu di Masjidil Aqsa. Tunggu pas Nabi datang ke Masjidil Aqsa, ternyata para nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam sudah berkumpul di situ. Untuk ngapain mereka berkumpul di situ? Menyambut Rasulullah dan meminta Rasulullah untuk mengimami mereka dalam sholat. Ada apa makna di balik ini, Pak? Satu, ada pelimpahan estafeta kepemimpinan para nabi terdahulu kepada Nabi yang Nabi Muhammad. Yang kedua, ada semacam pelanjut risalah Allah yang pernah disampaikan kepada para nabi, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi kita adalah satu, dia memang adalah pelanjut risalah para nabi terdahulu. Yang kedua, Nabi kita itu adalah merupakan pemimpin para nabi, Sayyidul Mursalin. Dan yang ketiga, Nabi kita dalam peristiwa ini adalah betul-betul penutup para nabi, yang tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi begitu, pelanjut risalah, pemimpin para nabi, dan penutup para nabi. Makanya peristiwa Isra ini menegaskan gak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. La nabiyya ba'da, gak ada nabi setelah itu. Ya, tapi tetap aja kadang, ya, ada yang ngaku-ngaku nabi masih percaya aja.
Ya di Indonesia itu jangankan, makanya Kak, kalau bisnis di negara kita itu jangan takut tidak laku Pak. Ya jual handphone KW, laptop KW gitu ya, barang-barang KW, jangan sampai takut tidak laku. Orang Nabi KW aja laku Pak, masih ada pengikutnya. Jangankan Nabi KW, malaikat KW aja pelaku gitu ya. Ada pengikutnya malaikat KW. Ya ada yang ngaku malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril ditangkap polisi. Akhirnya wahyu nggak nyampe lagi kayak gitu. Repot nih kita. Di kita itu apa aja laku kayak gitu. Ya, saya baca di internet gitu ya. Sudah berapa puluh nabi yang ngaku-ngaku nabi gitu ya. Tak bisa. Terus ada banyak sekali yang ngaku nabi, ternyata bukan Ahmad Musyarif doang. Ada Mukidi gitu, Nabi Mukidi. Kata saya ini kalau Nabi Mukidi baca sholawatnya gimana? Sallallahu ala Mukidi misalnya. Jadi susah banget kita bisa menyebutnya gitu, susah gitu loh ya gitu. Itu tapi ada pengikutnya, anehnya itu. Anehnya itu ada pengikut. Padahal peristiwa ini menegaskan tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi adalah pemimpin para nabi. Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi. Nah, di sini Pak, ada semacam pelimpahan amanah menjaga kitab suci. Jadi seolah-olah mereka menyerahkan kitab suci yang pernah diturunkan kepada mereka, diserahkan kepada Nabi. Ada pelimpahan menjaga kitab suci. Nah, hubungannya dengan Bani Israel apa? Yang menerima amanah kitab suci yang paling akhir sebelum Nabi Muhammad, sebelum umatnya adalah Bani Israel. Jadi kitab suci itu gini, saya bacakan ininya ya. Setelah tadi ayat tadi, kemudian ya dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Itu satu kan begitu. Dan kami berikan kepada Nabi Musa Alkitab Taurat, dan kami jadikan ke Taurat itu hudan sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Terus sampai kemana? Dzurriyyatan hamalna ma'anuhin, sampai terus dibawa bersama dengan keturunan-keturunannya itu sampai ke Nuh dan seterusnya. Nah, jadi ada pelimpahan untuk menjaga kitab suci. Jadi kitab suci itu diberikan pertama kepada Bani Israel, yang terakhir Bani Israel yang menerima itu, agar menjaga kitab suci, menjalankan isinya. Akan tetapi apa yang terjadi? Wa qadoina ila Bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'luna udwan kabir. Nah itu hubungannya Pak. Akan tetapi setelah diberikan kitab suci oleh Allah melalui nabinya kepada Bani Israel untuk dijaga, diamalkan, tetapi Bani Israel la tufsiduna fil ardi marratain, dia melakukan dua dosa besar, dua kerusakan besar. Pertama, membunuh para nabi yang membawa kitab suci itu. Yang kedua, merubah-rubah isi kitab suci itu. Jadi sebetulnya umat yang paling baik sebelum kita itu Bani Israel. Makanya banyak ayat, ya Bani Israel azkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Banyak. Nah, tetapi Bani Israel itu nabi yang menyampaikannya dibunuh, kitab sucinya dirubah. Bukan hanya maknanya Pak, dirubah lafaznya. La rojamna dirubah menjadi la rohimna. Suruh dirajam orang yang melakukan perzinahan, suruh dirajam sama Allah. Kata rojam itu jimnya diganti dengan ha, la rohimna, sayangi orang pezina itu. Begitu mereka dirubah. Orang kalau misalkan berzina, orang ini, orang penyakit jangan dimusuhi orang yang aid, jangan dimusuhi orang yang rangkul. LGBT itu juga dia manusia, rangkul. Suruh dirangkul, suruh dia apa? Dirubah lapasnya. Bukan hanya maknanya. Itu Pak. Jadi Bani Israel penerima amanah kitab suci agar dijaga sehingga menjadi umat yang terbaik. Mereka khianati. Kemudian umat terbaik kemudian dialihkan kepada umatnya Rasulullah SAW. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, jadi begitu. Makanya ini peristiwa Isra ini juga peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, luar biasa penting. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah peristiwa Isra Mi'raj ini
adalah perjalanan itu dilakukan minal masjid ilal masjid. Sebetulnya Nabi bisa aja Pak, minal masjidil haram langsung ilal Sidratil Muntaha. Kan bisa aja. Kenapa sih harus ke Masjidil Aqsa dulu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru naik gitu loh ya. Kenapa enggak dari Masjidil Haram langsung ke mana? Langsung aja ke langit gitu loh. Langsung ke langit gitu. Kenapa harus ke sana dulu? Minal masjid ilal masjid. Ini banyak hikmah di balik itu. Ya tadi salah satunya untuk menemui para nabi karena adanya di Masjidil Aqsa. Dan kemudian Nabi SAW minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Ini kan menunjukkan jadikan masjid itu sebagai center of activity. Jadikan masjid sebagai sentral aktivitas kehidupan kita. Makanya minal itu kan min artinya lil ibtida'il ghaiyah, illa itu artinya intiha'il ghaiyah. Ya. Jadi apa maksud ibtida'il ghaiyah? Starting point sebelum kita melakukan apa-apa gitu. Startnya itu adalah di mana? Di masjid. Makanya kita sebelum aktivitas apapun subuh dulu di masjid Pak, laporan. Selesai kita melakukan aktivitas dari subuh dari pagi sampai nanti sore, laporan lagi ke masjid nanti ketika waktu isya. Dan kalau kita punya rizki, sisihkan rizkinya untuk memakmurkan masjid, tenaganya untuk memakmurkan masjid, pikirannya untuk memakmurkan masjid. Minal masjid ilal masjid. Kalau hidup kita dari masjid dan untuk masjid, Allah akan satu pertama alladzi barakna haulahu, Allah berikan keberkahan kepada kita dan orang sekitarnya. Yang kedua, linuriyahu min ayatina, Allah perlihatkan sebagian dari tanda kebesarannya kepada kita nanti. Allah perlihatkan nanti tanda kebesarannya kepada kita. Kalau Allah perlihatkan tanda kebesaran kepada Nabi ketika Mi'raj, maka orang yang memakmurkan masjid, yang dari masjid kembali ke masjid, Allah perlihatkan kebesaran-kebesaran dalam hidupnya nanti. Kebesaran Allah dalam hidupnya. Kita akan menemukan banyak keajaiban dalam hidup kita. Kembali tadi, sesuatu yang tidak kita bisa pecahkan dengan akal kita, tidak bisa kita pecahkan dengan ilmu kita, tidak kita bisa pecahkan dengan kemampuan kita, Allah akan perlihatkan nanti tanda kebesaran. Ya, walaupun kadang-kadang nanti kepepet, the power of kepepet nanti. Kalau sudah kepepet ada linuriyahu min ayat, Allah perlihatkan tanda kebesaran. Makanya limnya itu kan lamnya lam lil hikmah katanya. Linuriyahu min ayat ini itu kan. Jadi lamu lil hikmah. Ya. Jadi Allah perlihatkan nanti ke dalam hidup kita tanda-tanda kebesaran. Jadi begitu, min startnya dari masjid, ila finishnya juga di mana? Di masjid. Jadi jadikan masjid sebagai sentral dari aktivitas kehidupan kita. Kan salah satu orang yang tidak akan kepanasan di padang mahsyar itu siapa? Siapa orang yang tidak akan kepanasan di padang mahsyar? Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Orang-orang muslim yang hatinya bergantung kemana? Yang bergantung ke masjid. Jadi yang bergantung itu hatinya Pak, bukan bajunya, bukan pecinya. Ini pecinya digantung di masjid, dia mau kemana aja kadang-kadang. Ya, hatinya yang digantung di masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa. Ada 7 kelompok yang berada naungan Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat nanti. Ada 7 kelompok yang dilindungi Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa? Seseorang yang hatinya bergantung di masjid. Masya Allah, ini pelajaran Pak. Orang yang hatinya bergantung di masjid. Itu makanya minal masjid ilal masjid. Sudah waktu suruh ya Pak? 20 menit lagi. 20 menit lagi. Berarti lanjutin dulu Pak ya. Lanjut dulu aja gitu. Itu yang keberapa tadi? Keempat. Minal masjid ilal masjid. Nah, terus yang selanjutnya, yang kelima, sebelum Rasulullah Isra Mi'raj, itu Rasulullah mengalami pembedahan dada, dadanya dibedah.
dadanya dibedah, hatinya dikeluari, dibersihin pakai jam-jam sama Jibril. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Rasul itu mengalami pembedahan dadanya itu 3 kali. 1, dadanya dibelek, hatinya dibersihkan pada waktu ketika Rasul masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak itu dalam asuhan siapa? Halimah Sa'diyah. 2, Rasul dibedah dada, dibelek, dibersihkan ketika mau menerima wahyu dari Allah. Ketika mau menerima wahyu. Yang 3, Rasul dadanya dibedah, dibelek, dibersihkan hatinya ketika mau menemui Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini maksudnya apa kira-kira? Kata para ulama, ini isyarat tentang pentingnya tarbiyah hati, tarbiyah qalbiyah, penting tarbiyah. Makanya kan para ulama itu kayak Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim mempopulerkan dengan istilah tazkiyatun nafas. Dan kita itu kadang-kadang perlu kajian tazkiyatun nafas. Karena sebanyak apapun kerjaan kita, amal kita, kalau nggak didasari dengan hati, Pak, tidak sedikit amal yang besar bernilai kecil di hadapan Allah ketika tidak dipakai hati. Tapi berapa banyak amal yang kecil dalam pandangan kita tapi besar di hadapan Allah karena berdasarkan dari hati yang bersih. Jadi kalau sampai 3 kali Rasul dibedah, ini kan pentingnya tarbiyah hati. Hati ini kan Masya Allah, hati ini kan hakikat manusia kalau dalam hadis kan. Karena kata Rasul begitu, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat sairul jasadi wa idza fasadat fasadat jasadi. Dalam diri manusia itu ada mudghah, segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka baik seluruh fisik. Kalau segumpal darah itu buruk, buruk seluruh jasad. Jadi ibarat mesin, hati ini adalah mesinnya. Ya, sedangkan tangan, kaki semuanya instrumennya. Sehingga instrumen itu digerakkan oleh motornya. Nah, motornya itu adalah hati. Adalah hati. Nah, ini penting. Jadi kita kalau mau menghadap Allah bukan hanya bersihkan fisik kita, bersihkan hati kita. Dari riya, dari ujub, dari takalluf, Masya Allah. Makanya kan saya baca ya biografi para ulama, sebagian yang saya baca itu rata-rata para ulama itu Pak, ketika mereka mencapai puncak-puncak keilmuan, mereka biasanya langsung mereka terjun kepada materi tazkiyatun nafas. Ya kalau dalam bahasa Imam Ghazali kan tasawuf. Jadi tasawuf itu adalah merupakan gerakan persucian hati. Tasawuf itu begitu. Ya, kalau kita tidak tasawuf tapi tak sanggup kayaknya itu ya. Ya, tasawuf itu gerakan persucian hati. Jadi bukan misalkan bukan ajaran yang otomatis sesat. Makanya kita itu melihat sesuatu tidak bisa langsung digeneralisasi. Gara-gara ada sesuatu yang menyimpang. Ya, semua ilmu mengalami penyimpangan. Hadis aja mengalami penyimpangan kok. Ada hadis doib dan maudhu. Tafsir aja ada mengalami penyimpangan sampai ada namanya Israiliyat ya. Walaupun tentang Israiliyat kan masih debatable. Sejarah aja mengalami penyimpangan kok. Bahkan Quran ada niat-niat orang untuk menyimpangkan. Jadi semua ilmu ada penyimpangannya kadang-kadang. Karena memang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja untuk menyimpangkan itu. Nah, tetapi ada ulama-ulama yang kembali meluruskan tentang itu. Ya, misalkan Imam Ghazali meluruskan tentang tasawuf yang benar seperti apa. Makanya konsep Ibnu Qayyim, konsep Sayyid Hawa namanya tazkiyatun nafas. Dia mencari jalan aman. Tazkiyatun nafas. Jadi ini penting. Jadi hati ini penting untuk dibersihkan karena orang yang selamat nanti menghadap Allah itu adalah orang yang hatinya selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salimin. Jadi pada hari yang ketika harta, ketika anak buah, kedudukan tidak lagi bermanfaat kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Nah, ini pentingnya tarbiyah hati ya. Jadi harus dibersihkan. Jangan sampai kita menghadap Allah tapi hati kita kotor. Ini ada cerita misalnya seorang murid Imam Ghazali datang kepada Imam
Imam Ghazali. Ya Syekh, kata muridnya, wahai Syekh, wahai Imam, bukankah zikir itu bisa menghindarkan kita dari setan? Iya. Bukankah zikir itu bisa membentengi diri kita dari setan? Iya. Terus kata dia, ya Syekh, aku tiap hari berzikir Subhanallah sampai 1000 kali, walhamdulillah, wala ilaha illallah, terus wallahu akbar. Mungkin bahasa kitanya tasbih itu udah berapa kali ganti, sampai pegat ganti deh tasbih, pegat ganti deh, saking rajinnya zikir. Tapi kenapa setan selalu menghampiri, setan selalu datang kepada aku? Bukankah zikir justru membentengi diri setan? Kata Imam Ghazali, betul, zikir itu membentengi kita dari setan. Zikir itu menghindarkan diri kita dari setan. Tapi kenapa kamu berzikir ribuan kali tapi setan menghampiri kamu terus? Kata Imam Ghazali ini, bagaimana menurut kamu kalau ada orang yang menghalau anjing, hus ke sana, tapi dia masih pegang tulang yang disukai anjing? Kira-kira anjingnya balik lagi nggak balik? Hah? Dia menghalau anjing, hus, tapi dia pegang tulang yang disukai, anjingnya datang lagi nggak? Datang. Ngegebahin kucing, tapi pegang ikan yang disukai kucing, ya datang lagi datang. Kata Imam Ghazali, kau zikir ribuan kali, tapi kau masih nempel sifat yang disukai setan. Ujub, ria, hatimu kotor, hatimu busuk. Bagaimana mungkin setan agar menghindar ribuan kali, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan zikir, setan datang lagi. Karena dalam dirimu ada sesuatu yang disukai setan. Jadi bisa jadi zikir kita kurang begitu ngefek gitu loh, kurang begitu full power gitu loh, kurang begitu dahsyat pengaruhnya. Bisa jadi zikir kita itu karena ada masalah. Makanya kan unsur zikir itu kan 3. Satu apa? Pertama, unsur zikir itu adalah dari mulut melafazkan. Yang kedua, pikiran kita memahami, hati kita menghayati dan membersihkan. Makanya kenapa subhanallah diawali Isra Mi'raj itu terjadi? Subhana ini kan artinya maha suci Allah. Maha suci itu artinya menisbatkan kepada Allah sifat-sifat yang sempurna. Makanya kalau saya memahami subhana ini kan dari kata sabah. Sabah itu kan artinya berenang. Renang itu artinya menjauh dari satu tempat menuju tempat yang lain. Nah, maksudnya apa? Orang yang bertasbih itu orang yang menjauhkan Allah dari segala sifat buruk bagi Allah. Nah, implementasi dari subhanallah itu tasbih itu apa? Aplikasi dan implementasi dari lafaz tasbih itu muncul sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa implementasi dari makna subhanallah? Muncul sifat apa? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya nulis tentang tulisan-tulisan kecil lah, tentang filosofis dari kalimat-kalimat zikir. Ya, filosofis dari kata subhanallah, filosofis dari kata alhamdulillah, filosofis dari kata Allahu Akbar. Apa makna filosofis dan apa implementasi dari kalimat-kalimat itu? Ya, apa implementasinya dari kalimat? Ya, alhamdulillah, implementasinya apa? Yang dimaksud dengan segala puji bagi Allah, artinya tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah. Jadi diapresiasi, tidak diapresiasi perbuatan kita, yang terpuji hanya Allah, bukan kita. Terus bukan ada implementasi dari kalimat itu, ya, dan lain sebagainya. Nah, begitu kata Imam Ghazali. Nah, ini yang keempat. Yang kelima. Nah, terakhir, ya, yang terakhir saja bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Tapi yang perlu kita tahu sejarahnya adalah kenapa Rasulullah mengisra dan mi'rajkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Isra Mi'raj ini kan asbabnya terjadi disebabkan karena ketika itu Rasul mengalami kegalauan dalam tanda kutip.
yang dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Satu, istrinya wafat. Ini bukan istri biasa, tapi istri yang luar biasa. Istri yang luar biasa. Kita kadang-kadang Pak, walaupun dengan istri kadang-kadang ribut melulu, istri kita cerewet, kalau istri kita meninggal tetap sedih. Tetap sedih. Walaupun ketika ketemu, ketika hidup bersama kadang-kadang sering cerewet. Tapi kalau ditinggalin pasti apa? Pasti sedih, tetap sedih, menyesal. Segitu istri yang cerewet, istri yang pelit, istri yang jutek, sedih. Ini istri yang dahsyat, kata Rasulullah. Ketika manusia mengingkariku, dia yang pertama beriman kepada. Ketika manusia membenciku, dia yang mencintaiku pertama. Ketika manusia berlomba-lomba mengeluarkan harta untuk membinasakanku, dia malah mengeluarkan harta untuk sarana dan fasilitas dakwahku. Apa kata Rasul? Nggak ada wanita yang mampu menggantikan posisi Khadijah di sampingku. Siapapun nggak ada yang bisa menggantikan. Gimana kagak sedih? Makanya sedih itu wajar. Sedih itu wajar. Tandanya masih punya hati. Makanya kan kalau di dalam kitab Bulughul Maram kan ada bab al-babun na'yu bab tentang jenazah itu, salah satunya adalah tentang sedih. Jadi boleh. Cuma kita kan kadang-kadang suka salah ya. Ini dalil itu pentingnya begitu ya. Jadi kadang-kadang orang langsung keluar air mata langsung dipahami sebagai niyahah gitu. Niyahah itu apa? Yang disepakati para ulama itu Pak, yang disepakati para ulama 4 imam mazhab itu adalah niyah. Apa niyah? Meratapi. Apa yang disebut dengan meratapi Pak? Definisinya apa niyah itu? Definisi niyah itu adalah menangis dengan munculnya suara keras sambil memunculkan kata-kata, dan dia memukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya untuk menunjukkan ketidakridhoan. Dan ini adalah tradisi apa? Jahiliyah. Itu nih. Nah 4 imam mazhab sepakat. Yang dilarang itu apa? Niyahah. Coba dibaca lagi hadisnya. Yang benar kalau baca hadis itu. Makanya saya dulu kalau diajari nama guru itu, Ron mun ngaji hiji kudu benar macana, 2 benar memaknainya, 3 benar memahaminya. Kalau sudah benar bacanya, harus benar memaknainya. Kalau sudah benar memaknainya, benar nanti memahaminya. Kalau sudah benar memahaminya, nanti benar kesimpulannya. Contoh misalnya, ini contoh. Saya tulis misalkan 3 huruf. Ba, ro, ta. Dibacanya naon Pak? Tulisannya ba, ro, dengan ta. Dibacanya apa? Ada salah baca. Bisa dibaca barat, bisa dibaca birit, entongnya dibaca buru tahret begitu. Padahal tulisannya sama gitu loh. Tulisannya begitu. Salah bacanya bisa salah apanya? Maknainya. Kalau sudah salah memaknainya, salah apanya nanti? Memahaminya. Kalau salah memahaminya nanti salah apanya? Kesimpulannya. Itu bahaya kayak begitu. Orang cerita tentang barat ini malah dibaca birit kadang-kadang. Bahaya, tulisannya sama gitu loh. Segitu tulisan barota. Apa ya? Ini barat birit nu bahaya kan bukan tilu cek Ahmad tadi. Jadi artinya apa di sini ya? Jadi begitu. Ya. Nah, jadi Nabi itu Amul Huzni. Makanya dalam sejarah disebut tahun kesedihan. Kalau misalkan kita langsung simpulkan, waduh Nabi kayaknya meratapi ini, niyahah kayaknya kacau Pak. Sedihnya Nabi karena Khadijah wafat, pamannya wafat sebagai benteng dakwahnya. Kemudian apa? Orang kafir Quraisy Mekah semakin menjadi-jadi terhadap Nabi, itu masalahnya. Maka karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, Sami'un Basir, Allah panggil yang melalui Jibril, wahai Jibril sampaikan kepada Muhammad, suruh dia untuk bangkit dan naik bertemu dengan aku. Masya Allah. Dan kemudian singkat cerita diperintahkan sholat. Jadi sebetulnya sholat ini Pak, obat pelipur lara dari kesedihan kita. Makanya dalam surat Al-Ma'arij ayat 19-21 apa? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal alladzina hum
ala sholatihim daimun. Ini yang harus kita bahas. Ini yang harus kita paham. Rasulullah itu sedih ketika ditinggal wafat Khadijah dan Papa. Diembargo oleh orang-orang musyrik. Kemudian Rasulullah panggil untuk dihibur dan disuruh sholat. Karena kita tidak mungkin dihibur Allah untuk mi'raj, maka hiburan kita sebetulnya sholat. Jadi sholat itu hiburan sebetulnya. Sholat itu dalam rangka kita untuk menenangkan diri. Makanya kalau Rasul kecapean, bilang, ya Bilal arihna di sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Ya, jadi istirahat terbaik itu apa Pak sebetulnya? Sholat. Tapi kita adalah istirahat yang paling baik apa? Tidur. Nah, sholat lebih baik daripada apa? Tidur. Berarti istirahat yang paling baik tidur atau sholat? Sholat. Sholat istirahat terbaik kata dokter adalah tidur. Sedangkan kata azan itu kata Rasul, sholat itu lebih baik dari itu. Berarti istirahat yang paling baik habis sholat baru tidur apa? Coba Bapak belum sholat isya kemudian tidur, gulitik kan? Gulitik nggak apa. Tapi kalau sudah sholat tidur, alhamdulillah nyanyikan begitu. Nah jadi itu barangkali ya hikmah dan spirit membumikan Isra Mi'raj yang melangit gitu. Jadi Isra Mi'raj memang melangit tapi perlu dibumikan spirit dan maknanya. Nah, makanya saya nulis 4 tulisan tentang Isra Mi'raj, membumikan spirit Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dia melangit tapi harus dibumikan maknanya. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Karena udah masuk waktu suruk ya, jadi nggak ada pertanyaan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.